Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arsita Putri, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi diskusi 8 dengan topik perbandingan sistem pendidikan Asia dan Asia Pasifik, sekaligus menghubungkannya dengan pengalaman implementasi di sekolah dan temuan dari artikel serta video pengayaan sesi 8. Presentasi ini terdiri dari 3 pembahasan utama. Pertama, perbandingan sistem pendidikan negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik. Kedua, keterkaitan atau pengalaman yang saya temui di sekolah saya sendiri. Dan ketiga, temuan penting dari artikel dan video pengayaan yang berkaitan dengan materi modul. Saya awali dengan latar belakang, yaitu setiap negara memiliki sistem pendidikan dasar dengan ciri khas masing-masing. Membandingkan sistem pendidikan antar negara sangat penting karena dapat membantu kita melihat kekuatan dan kelemahan dari negara kita sendiri. Melalui modul, artikel, dan video pengayaan sesi 8, kita mendapatkan gambaran teori sekaligus praktik nyata pendidikan komparatif. Dari sinilah kita bisa menarik pelajaran apa saja yang dapat diadopsi dari sekolah kita. Kemudian, saya menemui adanya persamaan dan perbedaan. Pertama akan dibahas oleh persamaan utama di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Secara umum, negara-negara di ASEAN dan Asia Pasifik memiliki beberapa persamaan besar. Pertama, hampir semua negara menerapkan wajib belajar 9-12 tahun untuk memperkuat literasi dan numerasi dasar. Kedua, mereka memiliki kurikulum nasional yang terstandar, walaupun tetap memberi ruang inovasi kepada sekolah. Ketiga, fokus utama pembelajaran adalah peningkatan literasi, numerasi, sains, dan teknologi sebagai kompetensi abad 21. Dan keempat, sejak pandemi, digitalisasi pendidikan semakin diperkuat melalui penggunaan LMS, perangkat digital, dan media pembelajaran berbasis teknologi. Adapun perbedaan utama ASEAN dan Asia Pasifik, yaitu di samping persamaannya, saya menemui beberapa perbedaan penting dari sisi sarana dan prasarana. Negara maju seperti Jepang, Korea, dan Singapura jauh lebih lengkap dan modern dibanding beberapa negara ASEAN lainnya. Metode penilaian juga berbeda. Jepang sangat menekankan penilaian non-tes seperti proyek dan sikap, sementara negara lain masih banyak menggunakan tes tertulis. Selain itu, tingkat otonomi sekolah juga bervariasi. Jepang dan Singapura memberi otoritas besar pada sekolah dalam pengelolaan kurikulum dan anggaran, sedangkan negara lain lebih terpusat. Lanjut, yaitu dengan kaitan di sekolah saya. Jika dikaitkan dengan kondisi sekolah saya, beberapa hal ternyata sejalan dengan tren ASEAN, terutama penerapan kurikulum merdeka yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Sekolah juga sudah memiliki program literasi pagi sebagai upaya meningkatkan kemampuan dasar siswa, mirip kebijakan peningkatan literasi di negara lain. Namun sarana prasarana masih menjadi tantangan. Keterbatasan fasilitas digital membuat implementasi pembelajaran berbasis teknologi belum optimal. Jika dilihat secara keseluruhan, maka pengamatan di sekolah membantu kita memahami sejauh mana tren pendidikan internasional benar-benar ditetapkan pada tingkat satuan pendidikan. Dari artikel pengayaan sesi 8, beberapa poin penting dapat disimpulkan, yakni ada tren reformasi pendidikan di sejumlah negara, penguatan digitalisasi, peningkatan kompetensi guru, serta manajemen sekolah modern. Artikel juga menunjukkan perbandingan kurikulum dan munculnya model pembelajaran inovatif sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Sedangkan untuk video pengayaan sesi 8, memperlihatkan praktik nyata seperti budaya sekolah di Jepang, Korea, dan Singapura. Misalnya kedisiplinan siswa, budaya antre, manajemen kelas yang efektif, dan kebiasaan belajar yang terstruktur. Video ini juga memperlihatkan bagaimana teknologi digunakan sebagai bagian dari pembelajaran sehari-hari. Praktik-praktik tersebut memberikan inspirasi tentang bagaimana sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan tertib. Dari seluruh perbandingan tersebut, ada dua implikasi utama bagi guru di Indonesia. Pertama, guru perlu menerapkan pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa.
seperti metode diskusi, proyek, dan kolaborasi yang sudah sukses digunakan di negara maju. Kedua, guru perlu memperkuat kompetensi digital untuk memanfaatkan teknologi pembelajaran. Hal ini sangat penting karena digitalisasi sudah menjadi tren utama di kawasan Asia Pasifik. Sebagai ujung tombak pendidikan, guru memegang peran strategis dalam mentransformasi pembelajaran di kelas. Sebagai kesimpulan, negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki banyak kesamaan dalam kebijakan dan kurikulum pendidikan dasar, tetapi juga menunjukkan perbedaan pada sarana dan prasarana, metode penilaian, dan otonomi sekolah. Indonesia dapat belajar dari praktik baik negara lain, terutama dalam hal penguatan guru dan manajemen sekolah. Guru sebagai agen perubahan memiliki peran besar untuk membawa praktik terbaik ini ke dalam pembelajaran di Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.